Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Widianti Putri dengan NPM B1A019017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak tanggungan. Yang pertama yaitu mengenai istilah hak tanggungan. Kapan sih munculnya istilah hak tanggungan? Istilah hak tanggungan ini muncul sejak berlakunya UU PA nomor 5 tahun 1960 yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Menurut pasal 51 UU PA menyatakan bahwa hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Setelah menunggu selama 36 tahun sejak diundangkannya UU PA, baru ada peraturan mengenai hukum jaminan di bidang tanah, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dengan diundangkannya pada tanggal 9 April tahun 1996. Selanjutnya adalah pengertian hak tanggungan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi sebagai berikut. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi tersebut yaitu A. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. B. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UU PA. C. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya saja, tetapi tidak dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. D. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. E. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Selanjutnya adalah subjek hak tanggungan. Subjek hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum. Apabila subjek hak tanggungan perorangan, maka pada saat pembuatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan dengan meneliti surat-surat yang ada, seperti sertifikat hak atas tanah, KTP, KK, akta nikah, kewarganegaraan, PBB tahun terakhir, IMB, keterangan atau penetapan waris, dan lain-lain. Lalu, apabila subjek hak tanggungan itu badan hukum, maka harus juga diteliti mengenai anggaran dasar badan hukum, akta peralihan hak, riwayat tanah, keterangan belum bersertifikat, keterangan tanah adat, tidak sengketa, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, tidak ada pembatasan apakah pemegang hak tanggungan itu WNI atau WNA atau badan hukum yang didirikan oleh Undang-Undang Indonesia atau Undang-Undang Asing. Selanjutnya adalah objek hak tanggungan. Objek hak tanggungan adalah hak atas sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 51 UU PA adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Dalam perkembangannya, kemudian menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1996, hak pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya wajib didaftarkan dan dapat dipindah tangankan seperti hak pakai atas tanah negara yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum swasta, juga dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan. Sedangkan bagi hak pakai atas tanah hak milik dibuka kemungkinannya untuk di kemudian hari dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Jika telah dipenuhi persyaratannya, yang lebih lanjut akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Di samping itu, Undang-Undang Hak Tanggungan ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun, termasuk yang didirikan di atas tanah hak pakai atas tanah negara sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun, juga merupakan objek dari hak tanggungan. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.